Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid. Saya dari jurusan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang geografi regional dunia, khususnya pada wilayah Eropa. Sebelum lanjut, saya akan sedikit menjelaskan apa itu region. Region adalah suatu wilayah yang mempelajari karakteristik tersendiri dengan wilayah yang lain. Eropa secara letak ada letak astronomi, ada letak geografi. Letak astronomi, Eropa berada di antara 11 derajat bujur barat sampai dengan 40 derajat bujur timur dan 70 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang utara. Nah, secara letak geografis, Eropa berada di Samudra Arktik di utara, Laut Tengah, Laut Kaspia, Laut Hitam di selatan, serta pergunungan Ural di timur, dan Samudra Atlantik di barat. Ada juga letak sosial. Eropa merupakan masyarakat yang maju yang mengembangkan budayanya dengan mempelajari budaya di timur atau di wilayah Arab. Hubungan letak dengan unsur-unsur geografi regional dunia. Eropa merupakan regional yang paling maju di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaannya dengan didukung oleh tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Keadaan geologi dan geomorfologi. Geologi Eropa ditandai dengan terdapatnya batuan tua di Eropa Utara, Tengah, dan Timur, dan batuan muda di Eropa Selatan. Geomorfologi Eropa. Perisai Baltik merupakan relief yang monoton. Ada juga keadaan iklim dan tanah Eropa. Faktor-faktor pembentuk iklim yaitu suhu udara, curah hujan, dan angin. Keadaan iklim. Keadaan iklim di Eropa Barat beriklim sedang. Ada lagi perairan laut dan hidrologi di Eropa. Perairan laut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, pelayaran, dan perdagangan, serta sumber daya perikanan dan pertambangan minyak bumi. Sungai dan danau dimanfaatkan untuk irigasi, PLTA, transportasi, sumber daya perikanan, dan pariwisata. Flora dan fauna di Eropa. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di Eropa adalah keadaan iklim dan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungannya. Jenis flora dan fauna di Eropa. Flora Eropa Utara, Pegunungan Alpen. Eropa Tengah, Mediterania, yaitu keadaan iklim dan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungannya. Jenis flora dan fauna di Eropa. Di Eropa Utara, Pegunungan Alpen. Eropa Tengah, Mediterania. Jenis flora dan fauna di Eropa Utara yaitu tundra dan rumput-rumputan. Di Pegunungan Alpen, hutan birch dan konifera. Eropa Tengah, korifera, cemara, dan birch. Mediterania, zaitun dan cemara. Fauna, beruang. Di Rusia, ibek, serigala, rusa, menjangan, anjing laut, mamalia kecil, burung, dan ikan. Adanya usaha perluasan pertanian dan pemburuan menyebabkan penyebaran flora dan fauna alamiah tergeser oleh adanya usaha perluasan pertanian dan pemburuan menyebabkan penyebaran flora dan fauna alamiah tergeser oleh budidaya manusia. Sumber daya alam yang menonjol di Eropa.
dan negara-negara di Eropa, yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Dalam pertanian, lebih dari 50% wilayah Eropa merupakan daerah intensif pertanian yang menghasilkan kentang, gandum, barley nomor 1 di dunia, jagung, dan daging nomor 2 setelah Amerika, bucis, serta kacang polong dan tembakau. Perikanan di wilayah penangkapan Laut Utara, Atlantik Utara, Arktik, Laut Norwegia, Teluk Bis, Laut Baltik, Laut Hitam, Laut Tengah, Islandia dan Rusia adalah negara penangkap ikan paus. Kehutanan 3/8 hutan Eropa terdapat di Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Pertambangan batu bara dan biji besi terbesar di dunia, bauksit, tembaga, mangan, nikel, krom, timah, merkuri, perak, platina, dan lain-lain. Ada lagi sumber daya yang menonjol di Eropa, yaitu industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Industri Eropa merupakan kawasan industri terbesar di dunia. 6 dari 10 negara industri di dunia terdapat di Eropa, yaitu Prancis, Inggris, Italia, Polandia, Jerman, dan Rusia. Perdagangan, negara-negara Eropa melakukan lebih dari setengah ekspor dan impor. Barang ekspor mesin kendaraan bermotor, barang elektronik, kimia, dan tekstil. Barang impor minyak bumi, bahan baku industri, dan bahan makanan. Di pariwisata, kawasan sekitar Laut Tengah, pusat kebudayaan dan peninggalan-peninggalan, yaitu Colosseum di Roma, Louvre di Prancis, dan Casino di Monte Carlo. Transportasi, kereta, sungai, jalan raya, lalu lintas, dan udara. Penduduk di Eropa tahun 2010 kurang lebih 776 juta jiwa. Daerah yang padat penduduknya adalah daratan rendah, pantai Atlantik, Laut Utara, lembah, sungai, pantai Laut Tengah, daerah pertambangan, dan kota pelabuhan. Rumpun bahasa Indo-Jerman, Albania, Yunani, Kelt, dan Finno-Ugria. Aktivitas penduduk di Eropa adalah industri, perdagangan, pertanian dan peternakan, pertambangan, pariwisata, serta jasa. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang regional dunia di Eropa. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.